Hai semuanya, selamat datang. Welcome back lagi di live kita pada malam hari ini. Halo, welcome. Doaku lancar semua koneksinya. Dari kemarin sih lancar-lancar saja ya. Dan satu doa lagi biasanya biar bisa ngelihat komentarnya yang di YouTube. Yes, oh bisa. Oh mantap. Aduh, kenapa nih? Ada benjolan, gatel, kena nyamuk kayaknya. Oke, selamat datang semuanya. Ada Civera sudah datang, Kak Feni juga sudah masuk, Cikoni sudah masuk, Kak Noviana juga, Cilicu, Kak Alvin, Kak Winar, Isan Utami, malam, Kak Malaysia hadir, Kak Mita, selamat datang juga. Ada Kak Dania, ada Kak Ratna, Kak Vina, welcome. Ada Kak Disa udah datang juga, pas nih, woi mantap, Jos, jadi pas masuk juga. Ada Kak Jenny juga, Coach Jenny, wow, selamat malam Coach. Ada Kak Rani juga, ada Kak Irwantiana, ada Kak Semi, ada Kak Rachel, selamat datang. Cilicu, selamat malam. Kak Vina juga datang dan Kak Dian, selamat datang semuanya. Ada Kak Ratna Juwita, selamat malam Kak. Kak Yaya, halo Kak Yaya, apa kabar? Ada Kak Veronica Rode, halo, welcome. Boyolali hadir, Kak Onindarti. Dari Mojokerto, Kak Yatika, halo selamat malam. Kak Hana juga sudah datang, Kak Rahmi, ada Cinoviana, Kak Cijuli, welcome semuanya. Kak Diana Elzam, wah kayaknya baru nih, baru aku lihat namanya. Ada Kak Atia Abdul Ghani, halo Kak, welcome juga, selamat malam. Kak Gusni Benda, oh Bunda, oke, sip, mantap. Gusni bundanya si Fakila, oke, selamat malam Kak. Kak Mershinda juga. Oke, so welcome semuanya. Hari ini kita agak lebih awal live-nya. Ya, startnya jam 6.30 karena nanti habis ini saya harus bawakan webinar. Ya, jadi so kita akan ngebahas temanya mungkin juga sedikit lebih cepat ya kan. Dan thank you banget, dari kemarin kita udah ngebahas banyak tema yang menarik-menarik, dan hari ini ada seorang sahabat saya yang ngerasa ya, kemarin ketemu. Dia bilang kayaknya hidup tuh berat banget karena ngalamin benturan. Ya jadi kayak nyangkut. Udah lakukan apa aja kayaknya susah banget gitu. Kayaknya ketemunya tuh kayak benturan demi benturan, kayaknya nyangkut susah dan kayaknya stuck gitu. Jadi kayak buntu. Jadi kayak ketemu jalan buntu. Nah, pernah gak Anda ngalamin perasaan seperti itu? Ketika Anda dalam hidup Anda kayak rasanya buntu, kayak nyangkut, kayaknya Anda nggak bisa berubah. Dan yang bisa berubah tuh orang lain. Kayaknya kita merasa diri kita kayak kurang beruntung gitu, nggak kayak orang lain. Di saat orang lain kayaknya hidupnya asik gitu ya, bisa berubah, bisa bertransformasi, tapi kok kenapa kita tidak gitu ya. Kalau yang saya dulu ngerasain kayak begitu, ada ya, Civeni bilang baru semalam saya fokusin tentang hidup itu berat amat. Iya, kadang-kadang kita ngerasa hidup kita berat sekali gitu ya. Kayak saya dulu pernah masuk dalam keadaan ini adalah di saat saya pengen banget, bukannya pengen banget sih, waktu itu tuh pas buntu-buntunya gitu, yang kayak paling paling menyedihkan buat saya momennya memang pas saya ngambil, mungkin saya pernah cerita tapi saya nggak inget cerita di sini apa enggak gitu ya. Pas lagi saya ngambil di rekening saya itu, pas lagi saya mau ke nikahannya sahabat saya namanya Ricky, ya Ricky Hotan. Nah, waktu dia mau menikah, waktu itu saya kan memang sudah tradisi biasanya kalau nikah itu kita perlu memberi angpau merah ya. Jadi tradisinya kayak gitu. Kalau datang nggak ngasih itu kayaknya nggak enak gitu. Nah terus tapi pas di ATM saya ingat banget sisanya itu tinggal 65.000. Jadi waktu dulu ATM masih 5 ribuan, 50 ribuan ya. Jadi pas lagi saya mau narik itu, ya bener-bener kalau ditarik uang saya sisa 15.000 di dalam rekening, saya udah gak bisa narik apa-apa lagi. Terus kalau misalkan sampai saya kasih semuanya 50.000 saya udah gak punya uang lagi gitu ya. Nah jadi saya masuk ke nikahannya dia, 50.000-nya tuh saya kasihin ke dia. Itu kayak rasanya tuh nyiksa banget gitu dalam hati. Aduh, ya tapi kalau nggak ngasih juga nggak enak karena dia teman deket baik sekali gitu sama saya gitu ya. Dan akhirnya saya tetap saya kasih, dan pas saya mau keluar motor saya baru sadar saya nggak punya uang lagi sama sekali buat bayar motor keluar dari parkirannya ya. Akhirnya saya sampai kayak bingung mau ngapain gitu. Akhirnya saya balik lagi ke tempat nikahannya, saya cari orang yang saya kenal, terus saya pinjam 5.000 dari dia.
gitu ya. Terus saya bilang, bro, sorry nih bro, gue nggak punya uang banget sama sekali buat bahkan keluar dari parkiran aja, gue udah gak punya sisa uang lagi. Boleh gak kalau gue pinjam sama lu 5.000? Terus nanti gue balikin ya bro, dikasih 5.000 sama dia. Abis itu dia bilang udah gak usah pulangin lagi gitu ya. Cuman kayak saya dari dulu memang dipegang prinsip nggak boleh berhutang ya sama mama saya. Jadi waktu dulu saya masih megang prinsip itu, sehingga ya saya pulangin lagi gitu ya 5.000-nya. Tapi waktu itu perasaan saya tuh kayak bener-bener kayak miris banget gitu, karena di ATM rekening itu cuma ada 15.000 gitu ya. Saya sempat foto, cuman saya nggak tahu fotonya di mana di handphone saya. Sisa rekening itu tinggal 15.000. Terus saya berjanji sama diri saya, ini momennya itu di tahun 2009, nggak salah ingat saya, apa 2008 gitu. Kayaknya 2009an ya, sekitar 10 tahun lebih ya. Waktu itu saya cuma berjanji sama diri saya pengen bisa punya penghasilan tuh 15 juta. Karena di situ cuma ada 15 ribu gitu ya. Aduh, asik ya kalau punya penghasilan 15 juta gitu. Itu yang dulu yang saya pengenin. Nah dari situ akhirnya ya saya cari segala cara gitu ya. Dan di momen itu sempet saya ngerasa bahwa kayak diri itu kayaknya udah buntu banget. Hidup tuh kayaknya susah sekali karena udah lakukan segala macam hal, tapi kok saya tetap nggak bisa keluar dari masalah itu gitu loh. Ibaratnya kerja bukan yang nggak keras, karena zaman dulu kan dikasih tahu ya, resepnya untuk jadi orang yang sukses adalah kerja keras dan jujur. Ya, saya sudah jujur, saya sudah kerja keras. Terus juga resep yang ketiga adalah kerja cerdas katanya. Ya kan, kerja cerdas yaitu apa? Memanfaatkan sistem, ikutin kayak sistem yang ada, ikutin kayak kerja di tempat yang punya sistem. Ya waktu itu juga pekerjaan saya punya sistem gitu, ada sistemnya sendiri. Tapi saya nggak tahu kenapa orang lain bisa menggunakan sistemnya, orang lain bisa sukses, dan kenapa saya nggak, itu selalu saya pertanyakan dalam diri saya. Nah ternyata itulah yang saya akhirnya temukan sebagai suatu ketidakselarasan dalam diri saya, karena saya selalu mempertanyakan dan kebingungan dengan hal tersebut. Ya, makanya nggak jadi-jadi gitu loh. Ketika saya walaupun sudah istilahnya melakukan banyak proses, transformasi segala macam yang saya bisa lakukan gitu, tapi nggak bisa maksimal. Ikut training sudah bolak-balik ya kan, pelatihan, belajar banyak cara, berdoa. Oh paling rajin ya, berdoa, sedekah sudah berbagi, nyanyi lagu gereja sambil nyetir motor, sambil bercucuran air mata di helm. Kayaknya hidup gue begitu banget gitu ya, kayak sedih banget. Kenapa kok nggak berubah? Kerjanya udah keras, udah sampai malam, kadang-kadang sampai pagi kayak gitu, tapi kok kayak nggak capai-capai gitu apa yang aku inginkan kayak gitu. Kayak sedih sekali kayak gitu. Nah akhirnya saya ngerti bahwa ya itu memang problem-problem bawah sadar saya punya masalah semua. Karena apa? Banyak banget mindset konsep di kepala saya ya tentang keuangan yang ternyata jadi listing yang super luar biasa di atas kepala saya gitu ya, di dalam diri, pikiran, tubuh, dan jiwa. Akhirnya jadi nyangkut terus. Jadi apapun yang saya lakukan kayaknya nggak pernah bisa optimal, nggak pernah bisa maksimal gitu. Jadi kayaknya susah banget. Dan beban kerjaan itu begitu real sekali dan luar biasa. Jadi itulah saya merasa diri saya kayak mentok gitu loh. Kayak nyangkut, kayaknya susah banget buat saya. Kalau saya bisa ada pesan buat ke saya di waktu itu, ngerti caranya gimana buang semua emosi saya, sehingga saya nggak perlu merasakan terbeban. Karena kalau misalkan ibaratnya hidup itu sudah banyak challenge-nya, tantangannya, terus kita tambahin beban sendiri, jedeng ya, oh itu sedih banget. Itu aku banget tuh kalau naik motor sambil nangis dulu. Yes, bener banget ya kan, sambil nangis, nangkring di pinggir jalan ya kan, kayak makan pun sambil nangis gitu, kayak nggak punya uang sama sekali gitu, kayak sedih banget. Waktu zaman dulu ketika pacaran sama Steffi ya apa ya mesti dia yang bayarin gitu. Kalau nonton dia yang traktir ya, terus kalau misalkan makan dia yang bayarin makan, sering kali kayak gitu ya. Dulu saya dari awal pas pacaran saya udah langsung bilang gue matre loh gitu loh. Jadi kalau lu mau pacaran sama gue matre. Jadi gue bakalan minta duit sama lu. Parah ya, saking bukannya apa sih, emang gak punya duit gitu kan. Kalau lu mau sama gue, jadi ya kalau misalkan gue minta duit ya lu maklum aja gitu. Wih gila parah ya. Nah cuman ya memang keadaannya seperti itu. Zaman dulu tuh kayak susah banget gitu ya. Dan banyak banget ya nyangkut ya segala macem gitu. Kayaknya hidup tuh berat banget, susah banget kayak gitu.
Dan akhirnya ya jadi buat jalanin hidup tuh begitu sulit buat saya, mentok buntu. Nah, feeling stuckness ini bikin kita kayak energi kita tuh kayak dikunci cekrek gitu, kayak susah banget, dan itu bikin kita nggak bisa lepas. Nah, dan ini biasa ada banyak tema yang saling mengunci ikat mengikat. Nah, ini biasa kalau di kelas ini mesti kelas lanjutan sih yang memang kayak diberesin semuanya satu persatu. Cuman sebagian kita akan bereskan di sini ya. Hopefully ada yang kena juga gitu ya. Katanya untung Ci Steffi-nya tetap mau ya kok ya, untungnya ya. Dulu nggak tahu apakah ganteng atau gimana, mungkin dia lihat saya anaknya cukup baik tanda kutip ya, walaupun ada konsletnya juga ya, aneh ya, tapi ya beruntung dia masih ya mencoba bertahan ya. Kalau orang bilang maafkan aku mantan ya, kayak gitulah. Ya zaman dulu parah banget gitu, cuman dia beruntung ya, dia termasuk orang yang kayak masih nemenin saya dan menerima kekurangan saya. Tapi itu juga sebenarnya hal yang juga apa ya, tanda kutip, karena diterima jadi saya juga nggak berusaha lebih keras gitu. Saya beruntung juga ketemu yang pernah punya pacar yang juga sangat galak sekali, yang ibaratnya pas sama Steffi kan kita pernah putus gitu ya, pernah ketemu pacar yang ibaratnya tanda kutip galak, dan juga dia punya cita-cita yang tinggi gitu ya. Jadi dia press aku, dia bilang katanya pokoknya gue pengen punya cowok ya harus bisa nyetir, harus bisa begini, harus bisa begitu, nggak mau tuh kalau cowok nggak bisa apa-apa kayak kamu. Wah, habis itu karena ya zaman dulu zaman cinta monyet ya, aku harus bisa nih dapetin si dia nih gitu ya, jadi kayak usahain semuanya kayak gitu. Nah ketika diterima aja begitu aja, itu juga apa ya, nggak bikin saya jadi bertumbuh gitu waktu itu. Nah cuman ya it's okay, karena saya ngerti akhirnya ternyata ada yang menerima dan ada juga yang nggak bisa menerima. Nah dari situ saya belajar juga untuk nge-expand diri saya gitu ya, karena ibaratnya karena pain yang begitu parahnya gitu ya, dibilang kayak gitu. Nah akhirnya jadi bertarung banget kayak gitu ya, setengah mati kayak gitu. Dan dari sana memang ya karena terpukul, akhirnya jadi punya motivasi sendiri, dorongan sendiri kayak gitu ya. Dan akhirnya ketika udah jadi saya ngerti, oh dulu tuh ada yang sayangin saya bahkan ketika saya ya masih susah gitu loh. Nah akhirnya ya udah begitu break up sama pasangan yang itu, ya saya balik lagi nyari Steffi gitu ya. Dan akhirnya sekarang jadi pasangan saya yang ya menikahnya sama dia gitu. Jadi thanks to mantan ya, saya berapa kali bilang tuh kamu bersyukur ya ada dia nih dulu. Karena ada dia yang bikin saya kena kompor, akhirnya jadi seperti sekarang ini gitu ya, salah satunya. Tapi saya percaya semuanya berkontribusi masing-masing di titik masing-masing kayak gitu ya, seperti itu. Kadang ada pain, kesakitan yang bisa bikin memotivasi kita, ada juga kesakitan yang malah bikin kita down, tergantung bagaimana kita memaknakannya. Ya jadi seperti itu. Mantan lagi katanya Karami. Yo, terima kasih mantan. Yes. Jadi semuanya berkontribusi untuk bikin kita jadi lebih baik lah istilahnya ya. Pernah ada di perjalanan gitu ya, proses ya kayak gitu. Dan feeling stuckness ini memang sesuatu yang nyangkut yang gak enak. Jadi kapanpun Anda merasa dalam diri Anda dan hidup Anda, merasa kondisi Anda mungkin saat ini sedang stuck, nyangkut, atau tidak ada yang berubah, rasanya kayak energinya ya gitu-gitu aja gitu kok, hidup udah lama dijalanin. Kapan kita tahu kita dalam keadaan stuck? Misalkan kalau 5 tahun dari sekarang, 5 tahun kita sekarang sama ke belakang kemarin, ya kalau kita ngeliat 5 tahun ke belakang, sorry, mungkin itu kalimat tepatnya, sama sekarang saat ini, Anda hidupnya nggak banyak berubah. Ya, jadi kalau Anda lihat misalkan penghasilan Anda sekarang sama 5 tahun lalu, penghasilannya kurang lebih sama, atau bahkan turun. Ya, atau kualitas hidup Anda 5 tahun yang kemarin sama 5 tahun sama saat ini, ketika 5 tahunnya sudah lewat, sama-sama saja. Nah bisa jadi Anda lagi masuk dalam mode idle atau stuck ya, jadi kayak nyangkut, nggak berubah, dan gitu-gitu aja hidupnya. Nah kapanpun Anda bergerak dari energi ini, dan semua hal di dalam diri Anda yang menyebabkan diri Anda nyangkut, stuck, dan tidak mengkreasikan, tidak menciptakan, dan tidak mewujudkan impian ataupun apa yang Anda inginkan. Semua rasa yang ada dalam diri Anda, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang muncul dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Saya ngerasain berat, beban banget pundak. Apapun Anda menganggap semua rasa ini beban yang tidak tertahankan, yang tidak bisa Anda lewati, yang kayaknya sulit banget, Anda jadi tulang punggung, ataupun hal-hal lainnya yang nyangkut di bawah sadar Anda, sadari semuanya,
terima, dan semua yang menghalangi Anda melepaskan ini semua sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa di dalam diri Anda terkait dengan hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Terima, ambil pesannya, tarik nafas, ikhlaskan, dan lepaskan. Mantan semangat buat bangkit. Dan kapanpun Anda menggunakan mantan Anda sebagai sumber motivasi Anda, bukan dari diri Anda sendiri. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Biarkanlah mantan Anda ya, dia berjalani happy-happy dalam hidupnya sendiri. Anda tidak perlu kepoin, tidak perlu pusingin. Dan semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk sepenuhnya fokus kepada diri Anda sendiri dan mengasihi apa yang Anda miliki saat ini, mencintai apa yang Anda cintai. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua hal yang ada di dalam diri Anda, di mana diri Anda, tubuh fisik Anda, pemikiran Anda, jiwa Anda, rasa Anda, dan semua yang ada di tubuh fisik Anda, kapanpun Anda merasa bahwa diri Anda tidak mampu, tidak bisa, dan seperti terhimpit, tersangkut, terbentur, masuk ke dalam keadaan yang buntu dan tidak memiliki solusi atasnya, atas apapun yang sedang Anda hadapi saat ini. Semua hal yang menghalangi Anda untuk bisa memiliki kesadaran penuh atas diri Anda dan mendapatkan setiap solusi yang perlu Anda dapatkan, dan keterbukaan dan kemudahan yang bisa diberikan oleh Tuhan Anda, semua yang tidak mengizinkan Anda untuk bisa mengaksesnya. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Kapanpun tulang punggung, beban hidup, dan semua tekanan, himpitan, Anda generasi sandwich, dan lain-lainnya, semua konsep itu, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Energi mesin ATM keluarga, kapanpun Anda melabel diri Anda jadi kayak mesin ATM keluarga, cari uang semua buat keluarga, bukan buat Anda sendiri. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun Anda merasa nyangkut, berat, susah, kayaknya tidak bisa, dan menghambat diri Anda untuk meraih setiap berkat, rezeki, kelimpahan yang Tuhan berikan kepada Anda semua. Kapanpun Anda selalu menunggu dan menanti orang lain untuk menyemangati Anda dan membuat Anda jadi lebih asik lagi, lebih seru lagi hidupnya, seolah-olah hidup Anda tidak bisa lebih asik karena Anda sendiri. Apapun Anda merasa ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Enak ya ampun, buset, leher terasa berat, muap panjang. Oke, semua rasa yang tersisa, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, dan lepaskan semua. Oke, perhatikan mata saya sekarang. Lihatlah matahari gitu, enggak ya? Oke, so mulai sekarang dan seterusnya, trust me. Gak usah trust me deh, percayalah kalau kamu bisa. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Jadi kamu nggak perlu orang lain. Itu rahasianya. Kamu tidak membutuhkan siapapun, karena kalau kamu mau mengubah kehidupanmu, Tuhan pun akan ikut campur mengubahkan kehidupanmu. Kalau kamu mau mengubah keadaanmu, Tuhan akan ikut campur mengubahkan keadaanmu. Kamu tidak membutuhkan siapapun untuk mengubah hidupmu. Kamu tidak membutuhkan dukungan tetanggamu, tidak butuh dukungan dari pacarmu, mantanmu, ataupun anak-anakmu, dari pasanganmu, ataupun dari siapapun juga. Cukup dirimu sendiri dan semuanya akan berubah. Tuhan akan ikut campur tangan mengubahkan kehidupanmu ketika kamu mau mengubahkan kehidupanmu. Dan semuanya tidak mengizinkanmu menyadari akan hal ini. Sadari semuanya, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, sip. Thank you semuanya, have fun, seru-seruan, asik-asikan. Aku mau lanjut lagi ke live yang berikutnya ya. Jadi sampai ketemu lagi semuanya, seru-seruan, asik-asikan. Thank you semuanya, I love you all, see you, bye.